Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel kami, di mana pada pagi hari ini kita sedang melakukan proses penutupan, ya, penimbunan pupuk dan abu yang telah kita sebar. Di mana penimbunan ini kita lakukan setelah penaburan pupuk dan abu ke lahan budidaya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di lahan ini, di tempat kami, ya, abu dan pupuk yang semacam itu yang sudah kita tabur, selanjutnya kita bedeng atau kita bumbun, kita tumpuk dengan menggunakan tanah, yang dimana pembumbunan ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dalam proses budidaya. Agar apa? Agar pembumbunan ini tujuannya biar tanah pupuk serta abu itu tercampur secara merata. Di sisi lain juga nanti dengan pembumbunan atau penutupan pupuk maupun abu ini kita tutup, itu nantinya tujuannya untuk memaksimalkan proses fermentasi dari pupuk tersebut, ya. Jadi pupuk organik ini kan biasanya permasalahannya belum 100% itu terfermentasi atau sudah menjadi kompos secara maksimal, melainkan pupuk organik tersebut ada sebagian yang masih aktivitas mikrobanya masih tinggi, sehingga untuk menjadikan lahan kawan-kawan itu aman, ya, maka dilakukan proses pembumbunan. Karena nantinya kalau pupuk atau bahan-bahan yang ditaburkan sebagai pondasi dasar ini tidak matang secara maksimal, maka nantinya yang terjadi adalah peningkatan suhu, aktivitas mikroba meningkat, penyakit juga banyak. Nah, itu menjadikan area perakaran tanaman itu beserta akar-akarnya itu tidak cocok, ya, dengan pupuk ataupun bahan-bahan yang sebagai dasaran dalam budidaya semacam itu. Nah, oleh sebab itu untuk memaksimalkannya kita lakukan proses fermentasi dengan cara menimbun tanah semacam ini. Nah, dengan cara menimbun tanah semacam ini harapannya yaitu proses fermentasi terjadi secara maksimal. Di sisi lain juga kawan-kawan, dengan ditimbun semacam ini, ya, itu pupuk itu tidak mudah menguap. Dalam artian gini, dengan ditimbun semacam ini, penguapan yang terjadi pada pupuk kayak gini itu nantinya uap-uapnya bisa menempel pada tanah-tanah yang ada pada di bagian atasnya atau tanah-tanah yang menimbun pupuk tersebut. Nah, tanah-tanah yang menimbun pupuk tersebut nantinya akan istilahnya menyerap lah udara penguapan hasil dari pupuk tersebut, ya, yang menguap yang diakibatkan oleh panas semacam itu. Kalau saya lihat di video-video channel lainnya juga, kawan-kawan, itu pupuk yang sudah ditabur di lahan bahkan di lubang tanam itu terkadang malah tanahnya agak dipadatkan, ya, tujuannya itu kan mengurangi penguapan pada lahan atau pada tanah budidaya kan kawan, yang dimana mengurangi penguapan tersebut ya tujuannya agar unsur-unsur hara yang menguap itu bisa menempel atau tertangkap kembali pada bagian tanahnya semacam itu. Dan nantinya setelah dibumbun semacam ini, barulah kita nanti melanjutkan proses yaitu penyiraman, yang dimana penyiraman ini nantinya sebagai langkah berikutnya untuk menjadikan tanah itu kondisinya lembab sebelum ditanami. Nah, penyiraman itu juga penting kawan-kawan. Jadi air itu ya pastikan kan kawan, lahan kan kawan sebelum ditanami tanaman itu pastikan kondisinya lembab dahulu, dimana nanti dalam kondisi lembab tersebut nantinya akar itu jauh lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya.
Beda dengan kondisi kering. Kalau kondisi kering itu nantinya akar tanaman itu malah jauh lebih susah ya. Sehingga nantinya apa? Sehingga yang terjadi nantinya tanaman itu mudah layu. Kalau tanahnya sebelumnya tidak disiram dengan air yang cukup banyak ataupun medianya tidak lembab lah semacam itu. Begitu pula ya, selain perlakuan dengan kayak gini ya, pengolahan tanah secara minimal dan mudah. Nah, begitu pula di lahan ini kan kawan ya. Kan bisa lihat di lahan kami, budidaya kami, yaitu nantinya dipergunakan untuk cabai. Ini juga dilakukan proses ngelep ya, kalau orang Jawa, di mana proses ngelep itu ya di antara bedeng-bedengan itu dialiri air dengan kondisi yang cukup banyak dan menjadikan media tanam itu kondisi bagian bawahnya adalah basah, dan dimana nanti kita ketika kondisi bagian bawah basah, maka kelamaan air itu akan bergerak menuju ke atas ya, menuju ke atas ke kondisi yang kering. Jadi airnya itu dari yang kering menjadi basah lah, semacam itu tujuan dari dilep semacam itu. Dan ini juga sangat berpengaruh untuk menjaga kelembapan dari media tanam ya, agar tidak mudah agar tidak kering, dan yang jelas lebih memudahkan adaptasi akar tanaman cabai untuk dibudidayakan di media ini kan kawan. Kalau dilep semacam ini jauh lebih enak, karena apa? Tidak membutuhkan biaya atau tenaga yang cukup banyak kan kawan. Cukup membuka air lalu dilakukan proses namanya lep ya kan semacam itu. Beda lagi dengan kondisinya semacam ini. Kalau perlakuannya kayak gini perlu namanya disemprot ya kawan kan. Disemprot dengan menggunakan air ya, berasal dari sumur maupun yang lainnya. Nah, itu perlu kan, dan menggunakan alat bantu. Nah, kelemahannya kalau kayak gini itu ya, untuk pembicaraan masalah air itu, kelemahannya kalau perlakuan semacam ini harus kita sering-sering menyiram ya, mengeluarkan tenaga untuk banyak dipergunakan untuk proses penyiraman ya, akan tapi pengolahannya tidak terlalu sulit semacam itu kan kawan. Dan untuk airnya pula ya kan kawan, untuk mencari airnya pula itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu susah di saat musim kemarau semacam ini. Nah, cukup dengan ambil dari sumur bor di sana, lalu pakai mesin, lalu disiramkan ke sini kan kawan. Nah, semacam itu. Jadi kondisi medianya selalu lembab. Tetapi ya, kalau untuk sebelum tanam diperlakukan semacam ini dengan bedengan kayak gini, itu juga ada keuntungannya. Untuk masalah air itu jauh lebih mudah dalam proses pendinginan media tanamnya untuk menjadi lembab. Tetapi kelemahannya dengan air semacam ini itu yaitu adalah mencari airnya yang agak susah ketika musim kemarau. Nah, kesulitannya di situ kan kawan. Jika tidak ada sumber air yang maksimal, maka airnya agak susah ya untuk mencarinya. Dan di sisi lain juga, kalau di lap semacam ini biasanya rumput yang tidak tertutupi dengan mulsa dengan baik itu banyak yang tumbuh kan kawan, di area aliran airnya semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, kalau kan ingin memperlakukan lahan kan kawan dengan kondisi air yang bisa maksimal ya, mau dilep semacam ini, itu kawan-kawan lakukan pada daerah-daerah yang mudah air. Tapi saran saya, jika kawan lahannya susah dari air untuk dilep, maka lakukan dengan cara perlakuan semacam ini saja ya. Jadi yang diolah yang hanya perlu kita tanami saja kan kawan, semacam itu. Tidak perlu terlalu banyak bedengan yang besar dan tinggi kan kawan, semacam itu.
Beda lagi kondisinya jika murah air lah, banyak airnya. Nah itulah kawan-kawan kegiatan pagi hari ini, semoga bermanfaat ya mengenai kegiatan yaitu pembumbunan, yang dimana itu sangat harus dilakukan, dan penyiraman air atau penyediaan air pada media tanam sebelum dilakukan proses penanaman. Oke, itu dulu informasi dari kami. Jika ada hikmahnya silakan diambil, jika ada kekurangan maupun kesalahannya tinggalkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.